Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah menyempatkan hadir menyaksikan video seminar proposal saya Pratama Aziza Putra Penjaskes 2017 dengan NPM 1713051029. Yang terhormat Bapak dosen pembahas Dr. Heru Sulistianta, SPD, MOr. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing 1, Dr. Andes Surisman, NPD. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing 2, Dr. Rahmat Hermawan, MKes. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan seminar saya yang berjudul Pengaruh Latihan Naik Turun Bangku dan Barrier Hops terhadap hasil tendangan jarak jauh SSB Putra Mandiri Pesawaran. Pendahuluan. A. Latar belakang. Saat melakukan observasi pemain, masih ada teknik dasar yang kurang sempurna, yaitu tendangan, khususnya teknik tendangan jarak jauh. Hal tersebut terlihat pada saat latihan maupun pada saat pertandingan. Sebagian pemain masih kurang sempurna untuk melakukan tendangan, seperti melakukan tendangan sudut, tendangan lambung, tendangan bebas, dan umpan long pass. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Tendangan masih lemah sehingga pada saat melakukan long pass tidak akurat pada teman. 2. Jarak kaki dengan bola terlalu dekat dan perkenaan kaki dengan bola terlalu atas sehingga bola tidak melambung. 3. Variasi latihan yang kurang sehingga pemain mengalami kejenuhan dalam latihan. C. Batasan masalah. Memperhatikan dari identifikasi masalah guna mencegah peluasan-peluasan penafsiran pada permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, saya hanya memfokuskan pada pengaruh latihan naik turun bangku dan barrier hops terhadap hasil tendangan jarak jauh di SSB Putra Mandiri. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu 1. Adakah pengaruh latihan naik turun bangku terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Putra Mandiri? 2. Adakah pengaruh latihan barrier hops terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Putra Mandiri? 3. Adakah perbedaan pengaruh antara latihan naik turun bangku dan barrier hops terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Putra Mandiri? E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1. Mengetahui adakah pengaruh latihan naik turun bangku terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Putra Mandiri. 2. Mengetahui adakah pengaruh latihan barrier hops terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Putra Mandiri. 3. Mengetahui perbedaan pengaruh latihan naik turun bangku dan barrier hops terhadap hasil tendangan jarak jauh SSB Putra Mandiri. Tujuan pustaka latihan. Menurut Lumintuarso 2013 menjelaskan, latihan adalah proses yang sistematik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi kebugaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2. Prinsip latihan. Dalam suatu pembinaan olahraga, hal yang dilakukan adalah latihan. Pelatihan cabang olahraga tersebut
Sebelum memulai suatu pelatihan, hal yang harus diketahui oleh pelatih adalah prinsip dari latihan tersebut. Prinsip-prinsip latihan adalah menjadi landasan ataupun pedoman suatu latihan agar maksud dan tujuan latihan tersebut dapat tercapai dan memiliki hasil sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip latihan merupakan hal-hal yang harus ditaati, dilakukan, atau dihindari agar tujuan latihan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sukadianto 2011. Tujuan latihan. Sukadianto 2011 menyatakan bahwa tujuan latihan secara umum adalah membantu para pembina, pelatih, guru olahraga agar dapat menerapkan dan memiliki kemampuan konseptual dan keterampilan dalam membantu mengungkap potensi olahragawan mencapai puncak prestasi. Rumusan dan tujuan latihan dapat bersifat untuk latihan dengan durasi jangka panjang ataupun durasi jangka pendek. 4. Kualitas latihan. Harsono, 2015, mengemukakan bahwa setiap latihan haruslah berisi drill-drill yang bermanfaat dan jelas arah serta tujuan latihannya. Latihan yang dikatakan berkualitas atau bermutu adalah latihan dan drill-drill yang diberikan memang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan atlet. Koreksi-koreksi yang konstruktif sering diberikan, pengawasan dilakukan oleh pelatih sampai ke detail-detail gerakan, dan prinsip-prinsip overload diterapkan. Komponen latihan. Dalam penyusunan latihan seorang pelatih harus memperhatikan faktor-faktor yang disebut komponen latihan. Komponen-komponen tersebut antara lain frekuensi latihan, intensitas latihan, volume latihan, recovery, dan interval. Sukadianto 2011. Bab 2. Hakikat sepak bola. Sepak bola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 11 orang pemain yang lazim disebut kesebelasan. Masing-masing regu berusaha memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke dalam gawang lawan dan berusaha mempertahankan gawang sendiri agar bola tidak masuk. Surampet 1992. Teknik dasar 3. Teknik dasar nendang bola. Sukatamsi 1988 menyebutkan mengenai kegunaan menendang bola sebagai berikut. 1. Untuk operan jarak pendek. 2. Untuk operan bawah atau rendah. 3. Untuk operan melambung atas atau tinggi. 4. Untuk tendangan tepat ke mulut gawang. 5. Untuk tendangan bola melengkung atau sledge. 6. Untuk tendangan kombinasi dengan gerakan lain. Letakkan kaki tumpuan pada waktu menendang bola menurut Lockbert 2012 adalah 1. Berdiri menghadap target, letakkan kaki yang menahan keseimbangan di samping bola. 2. Arahkan kaki ke target, bahu dan pinggul lurus dengan target. 3. Tekukan sedikit lutut kaki. 4. Ayunkan kaki yang akan menendang ke belakang. 5. Empatkan kaki dalam posisi menyamping. 6. Tangan direntangkan untuk menjaga keseimbangan. 7. Kepala tidak bergerak. 8. Fokus perhatian pada bola. 5. Tendangan jarak jauh. Tendangan jarak jauh sering kali digunakan oleh pemain sepak bola guna mengoper ke teman
yang berada di depan ataupun bisa digunakan untuk menembak bebas maupun penalti. Tendangan jarak jauh harus dikuasai dengan benar oleh pemain sepak bola, karena apabila pemain tersebut tidak mampu menendang jarak jauh, maka pemain tersebut perlu memperhatikan teknik menendang dengan benar terlebih dahulu. 6. Latihan naik turun bangku. Menurut Chu DA 2000, latihan naik turun bangku adalah metode latihan untuk melatih kekuatan otot kaki. Latihan loncat naik turun bangku merupakan bentuk metode latihan untuk mengembangkan kondisi fisik dengan sasaran utama adalah power tungkai. Latihan naik turun bangku merupakan salah satu dari latihan pliometrik. Latihan barrier hops. Menurut Donald Achu, 1992, latihan barrier hops adalah latihan yang dilakukan pada gawang-gawang ataupun rintangan-rintangan yang tingginya dibuat kurang lebih 80% dari rata-rata panjang tungkai sampel. 72 kali 80% sama dengan 58. Dengan jarak antara gawang 1 meter ditentukan dari kemampuan sampel dalam melakukan rangkaian loncatan yang maksimal. Rintangan akan jatuh bila atlet membuat kesalahan. Start dimulai dengan berdiri di belakang rintangan. Gerakan meloncat yang melewati rintangan-rintangan dengan kedua kaki bersamaan. Gunakan ayunan kedua lengan untuk menjaga keseimbangan dan mencapai ketinggian. Hipotesis. Menurut Arikunto 2010, hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Menurut Sukardi 2003, hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara, bersifat teoritis atas dasar kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 1. Ada pengaruh yang signifikan latihan naik turun bangku terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Putra Mandiri. Hipotesis 2. Ada pengaruh yang signifikan latihan barrier hops terhadap hasil tendangan jarak jauh pada SSB Putra Mandiri. Hipotesis 3, ada perbedaan yang signifikan antara latihan naik turun bangku dan latihan barrier hops terhadap tendangan jarak jauh pada SSB Putra Mandiri. 9. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono 2015. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono 2015, penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 10. Objek penelitian. Menurut Sugiono 2015, populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah SSB Putra Mandiri sebanyak 30 orang. Sampel. Menurut Sugiono 2015, sampel adalah sebagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto 2010, penentuan pengambilan sampel sebagai berikut. Apabila kurang dari 100, lebih baik diambil semua hingga penelitian merupakan penelitian populasi karena jumlah pemain SSB Putra Mandiri sebanyak berjumlah 30. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi, yaitu seluruh pemain SSB Putra Mandiri Pesawaran.
11. Variabel penelitian. Menurut Sugiono, 2016, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya sesuai dengan judul penelitian ini, maka variabel yang diteliti meliputi variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu X1, latihan pliometrik menggunakan bangku. X2, latihan menggunakan rintangan. 2. Variabel terikat. Dependent variable. Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini yaitu Y, hasil tendangan jarak jauh. Desain penelitian. Sugiono 2015. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest, posttest, group design, yaitu semua sampel diberikan tes awal untuk mengukur kondisi awal sampel. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan perlakuan. Setelah selesai diberikan perlakuan, semua sampel diberikan tes kembali sebagai tes akhir. Selanjutnya, dibagi menjadi 2 kelompok menggunakan ordinal pairing berpatokan dengan hasil ranking agar semua kelompok berisikan sampel yang sementara akan ditingkatkan skor atau poin yang didapat. Adapun pembagian kelompoknya dalam penelitian ini menggunakan ordinal pairing sebagai berikut. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2015, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan menendang jarak jauh, long pass test. Di dalam buku Verdukcik 1980. Teknik pengumpulan data. Sugiono 2015. Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah diterapkan. Pelaksanaan tes tendangan jarak jauh. Tester berdiri di atas tendangan dengan menghadap sasaran yang telah ditentukan. Kemudian tester melakukan tendangan terhadap target atau jarak yang sudah ditentukan. Tester diberikan 4 kali kesempatan dalam menendang. Skor yang diperoleh tester adalah hasil tendangan diambil dari jarak awal bola ditendang hingga pertama jatuh bola tanah. Hasil yang diambil berdasarkan hasil tendangan yang jauh. Teknik analisis data. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal, pretest, dan tes akhir, post-test. Mengetahui hasil tes awal, pretest, dan tes akhir, post-test dengan teknik analisis data uji T. Adapun persyaratan dalam menggunakan uji T adalah uji prasyarat. Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian akan dilakukan beberapa langkah uji prasyarat, meliputi 1. Uji normalitas data, 2. Uji homogenitas data, 3. Uji hipotesis. Teknik analisis data.
Peneliti ini menggunakan uji normalitas data, menggunakan rumus C kuadrat X2 menurut Sugiono 2016. Teknik analisis data. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data memiliki variasi yang sama, homogen atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas, dilakukan uji F menurut Sujanah 2005. Teknik analisis data. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun uji yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji regresi linier sederhana dan uji T. Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh latihan naik turun bangku dan Eberle-Hobbs terhadap tendangan jarak jauh. Ada tidaknya pengaruh hasil tendangan pada pemain sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Sedangkan uji T digunakan untuk membandingkan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada pemain sepak bola. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.